Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وانجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Nasihat Allah tentang perintah salat, halaman 11. Hafidhu ala salawati. Kita mulailah yang nomor 24. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya peliharalah semua salat. Maksud salat di sini 5 waktu. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Disuruh kita menjaga. Terutama salat yang pertengahan. Salat yang andaknya di tengah. Salat subuh, salat asar. Sebab subuh ini gudaannya guring. Asar gudaannya bagawi. Tanggung di kita. Bulik hendak maghrib. Zuhur pasar ramiannya masih. Nah, asar pas tanggung kaina menggawi di rumah aja asar. Sekali datang ke rumah orang ajan maghrib. Nah, itu maksudnya. Jadi menggawi asar ini berniat pang di rumah menggawi. Tapi pas sampai ke rumah orang ajan maghrib. Lalu asarnya taka maghrib. Itu maksudnya. Sama subuh kayak itu juga kaina bangun aja tapi jam 7 bangunnya. Nah, jadi sembahyang yang 5 waktu itu yang ganal huhuasnya aja kita. Subuh lawan asar. Amun maghrib itu tenyaman sedikit. Karena imbah mandi biasanya ya. Kalau maghrib itu sigar awak. Dan berdirilah. Maksudnya laksanakanlah semata-mata hanya untuk Allah dalam salat dengan khusyuk. Ini perintah Allah kepada kita tentang disuruh melaksanakan salat 5 waktu. Jadi di sini kalimatnya qumu, mendirikan. Hafidhu, memelihara. Jadi bila kalimatnya memelihara, kadangkala kita satayuhnya. Yang dipelihara itu di dalam salat itu ada 2 perkara. Sedangkan yang didirikan di dalam salat itu ada 1 perkara. Ini secara ringkas lah. Apa yang maksud dipelihara di sini salat itu? Pertama, syarat-syaratnya yang dipelihara. Nangkaya syarat wajibnya, syarat sahnya, rukun-rukunnya itu dipelihara, dipelajari. Kadangkala kita mempelajari itu sambil lalu ada bisa. Dan sembahyang ini berhubungan juga dengan baudu, berhubungan juga dengan babasuh bakami, babasuh bahira. Nah, kalau bahasa gaulnya istinja. Babasuh bakami, babasuh bahira berhubungan juga dengan sembahyang. Setiap babasuh bakami, baudu itu pun berhubungan juga lawan banyu. Maka banyunya pun harus paham kita nang kaya apa banyu yang sah dipakai. Nah, seluruhnya itu fikih maatur. Jadi kadakawa satayuhnya, maka disebut hafidhu, peliharalah. Nah, sebab kita bisa aja menggawi tapi kada memelihara. Karena kada dipelihara, maka kada sah sembahyangnya.
Jadi pamulaan dulu yang paling kita utamakan, yang kita peliharaan itu kayak apa supaya sembahyang 5 waktu kita ini sah dulu. Menurut kacamata fikih. Itu dulu pamulaan yang kita perjuangkan. Yang Indonesia merdeka nih, itu juga kita perjuangkan. Supaya sembahyang kita kayak apa caranya sah. Nah, maka wajiblah belajar. Kalau kita sembahyang 5 waktu, kada belajar rukun syarat sahnya, kada belajar rukun baudunya, maka berdosa kita tuh. Karena kada sempurna 5 waktu dikerjakan, mun kita kada bujur-bujur belajar tata cara rukun dan syarat sahnya, kada sempurna gawian itu mun kada dipelajari rukun-rukun dan syaratnya. Nya ada orang hanyar taubat hijrah aja. Bagus hijrah itu, tapi hijrah itu belajar yang fardu ain. Jangan memanjangi janggut saja. Jadi bilanya hijrah berjanggut. Bila belum berjanggut, belum hijrah aja nya. Mah itu luput ganalam. Jadi Islam itu bukan hanya aksesoris, bukan hanya janggut. Tapi Islam itu sampaikan kepada sapikul nasinya. Sapikul nasi aja. Substansinya. Nah, harus bujur-bujur sampai kepada intisari dari Islam itu. Itu yang berdahulu kita pahami. Oh, bila aku ini hendak bujur-bujur melaksanakan Islam, bujur-bujur bertaubat, pelajari pelajaran Islam. Jangan dulu memikirkan aksesoris. Memikirkan kayak apa supaya berjanggut, memikirkan kayak apa supaya dahi bertikap 2 biji hirang. Itu yang dipikirkan. Yang dipikirkan kayak apa supaya baudu sah, bebas kamih sah, sembahyangnya pun sah. Nah, ini yang dimaksud hafidhu, peliharalah sembahyang itu. Imbah itu pulang masuk waktu. Nah, apabila sudah sah sembahyang itu, perintahnya di sini qumu. Nah, laksanakanlah sembahyang itu, dirikanlah sembahyang itu. Nah, kayak apa cara kita mendirikan sembahyang? Nah, ini padantuannya. Jadi kalau kita hanya memelihara tanpa mendirikan, artinya hanya sah sembahyang itu tanpa didirikan, itu menurut para ulama memandangkan bisa saja kada diterima Tuhan. Gawi sembahyang, belajar fikih, paham sudah, sah sudah. Kawa dipadahkan ibarat baju itu jadi baju sudah, tapi belum tentu diterima oleh yang menyuruh kita maulah baju ini. Kayak apa supaya diterima? Qumu lillah qanitin. Nah, itu sambungannya. Lalu apa yang dimaksud dengan qumu di sini? Nah, ulama tasawuf memadahkan ikhlas. Nah, kada kawa kita beramal itu isinya kada ada ikhlas, kada kawa. Apalagi ini perkara yang 5 waktu. Perkara 5 waktu wajib ikhlas. Sini dipadahkan lillahi qanitin. Semata-mata hanya karena Allah sehingga menghasilkan hati yang khusyuk. Jadi khusyuk ini buah dari keikhlasan orang melaksanakan sembahyang. Bila kadada keikhlasan mustahil khusyuk. Nah, jadi kadada istilahnya kita belajar khusyuk itu kadada. Amun khusyuk supaya anggota tubuh tumaninah aja ada aja sudah. Tapi supaya hati khusyuk itu kadada sebenarnya anunya praktiknya tuh kadada. Yang ada nih itu adalah khusyuk ini buah dari keikhlasan kita. Jadi ikhlas itu yang dipelajari. Sudah paham ikhlas, pasang di hati, bawa sembahyang, maka berbuah khusyuk. Amun kita kada ikhlas berarti belum qumu lagi, belum melaksanakan qumu. Perintah Allah, dirikanlah semata-mata karena Allah. Nah, maka sering sudah ulun memadahkan ikhlas ninto pulang nilah ikhlas pulang nih nah. Kada mungkin pulang secara hukum adat istiadat, hukum sabab musabab. Kada mungkin pulang kita kawa hati ini ikhlas, apalagi mengamalkan ikhlas, paham aja bisa kada. Bila kita kada bujur-bujur menghayati pelajaran sifat 20. Nah, ini pulang
Secara hukum adat kada mungkin kita hilang haus mun kada minum banyu secara hukum adat. Amun tasarah Tuhan ti bisa tasarah Tuhan. Ya Tuhan nyawa biar kada menuntut ilmu sifat 20 gin. Mun aku hendak menjadikan hati kamu ikhlas bisa aja ya, kalau itu hukum jais bagi Allah, tapi Allah kada hendak. Nah itu masalahnya. Jadi bila orang kada menuntut ilmu, tatapai bungul. Nah, jadi belajar ikhlas. Maksudnya belajar pelajaran sifat 20 sampai anyak. Jadi guru bahari sampai anyak. Nah, maka kita kada mengamalkan perintah Allah hafizu dan qumu ini. Jaga syarat sahnya, jaga rukun-rukunnya. Imbah itu pula ikhlas mengamalkan sembahyang 5 waktu. Bila kada mengamalkan yang kaya ini, maka sembahyang kita tadi termasuk yang sia-sia narnya. Jadi orang bahari mangganali luang burit. Nah, ada juga bujurnya nintup yan. Sembahyang asal aja, asal menggawi aja. Kada mau pang tuturutan sembahyang tu belajar bakarinah. Nah, lalu kita pang misalnya beisi anak, beisi bini. Nah, anak bini itu tanggungan laki nih. Yang memikirkan supaya biniku sembahyangnya juga bujur. Kayak apa supaya inya paham syarat sah rukunnya, tanggung jawab laki itu. Mun inya belum balaki, laki tanggung jawab kuitan. Tapi munnya sudah jadi bini kita, kita yang bertanggung jawab. Umanya aja kita. Coba pang bodoh aku melihat. Nah, pian kan bagalar ustad. Ujar pian umanya. Coba bodoh aku melihat. Sakalinya umanya betapih di dada bodoh. Nah, apa tuh? Nah, bodoh. Kita lihati cara membasuh muhanya. Kita lihati pas kada. Oh, cara membasuh tangannya kayak apa? Basah kada sikunya sampai ke siku. Laki itu wajib melihati. Imbah itu pulang tuntung baudo pulang. Anu pang mak, omanya kayak apa tata cara takbiratul ihram? Aku melihat pang dulu. Nanti kisah belum sembahyang lagi nih. Sediakan waktu untuk bini nangka itu. Duduk tasawuf akhirnya pang kayak apa? Anu pang bacaan Fatihah pang aku mendengar pang kayak apa? Ini apa 20 tahun berumah tangga laki kada tahu kada suah tahu kayak apa bacaan bini. Kenapa? Laki kada sembahyang juga. Sama wajiblah kita si laki ini mendengarkan bacaan bini. Bujur kada bacaan bini. Jangan-jangan imbah nintu pulang tata cara babasuh bakami. Kita lihati. Bujur kada anu menyap anu andika bakami. Bedangkak pang dulu melihat aku menjadi laki nih. Bini seorang juga kada apa-apa Nah, oh kayak ini caranya nah cara babasuh bakami. Nah kayak itu. Malah jarinya. Jangan kita tuh yang hafal dan paham tuh bacaan malam Jumat. Itu aja yang hafal. Pokoknya bila Allah majannibna tuh lu duduk kepala sudah. Karena itu aja bang waktu belajar waktu yang menghadap Qur'an. Itu aja yang dipelajari waktu menghadap Qur'an itu aja. Cara bacaan ninto. Nah, itu mun besi bini, besi anak bang lebih berat lagi. Apalagi anak kita bini-bini. Nah, jadi mulai umur 7 tahun anak kita bini-bini ke laki-laki kah, itu sudah dibiasakan inya menggawi 5 waktu. Sambil dituntun, sambil dilajari. Bawa ke masjid, misalnya munnya sudah bersunat, bawa ke masjid. Tapi jangan dilepas lawan kekawanannya. Amun disuruhnya bakawanan, iya masjid tumbur tuh. Nah, anak dihiga seorang. Marahnya ibaratnya kita sujudnya berdiri kan apa Yang pentingnya terbiasa melihat orang sembahyang. Jangan terbiasanya melihat lain urusan ibadah. Karena umur 7 tahun, 8 tahun sambil dilajari, umur 10 tahun lebih tegas lagi dalam sembahyang ini. Sehingga inya akhirnya terbiasa. Menjelang inya balik 11, 12, inya sudah paham tata cara sembahyang. Kada disuruh lagi inya sembahyang berdahulu sudah. Gara-gara kita melaksanakan perintah Nabi mulai umur 7 tahun dibina anak tuh. Dilajari, dituntun.
cara sembahyang dibiasakan. Sebab kenapa orang yang sudah tuha-tuha yang ganal ini, nah kenapa wani meninggalkan sembahyang? Memang mulai lagi halusnya kada tak biasa. Itu sudah penelitian kan? Sudah diteliti dah. Kenapa kada sembahyang wani meninggalkan? Memang lagi umur nama janjinya kada sembahyang. Jadi sudah katuhaannya tuh kada tak biasa sembahyang. Maka orang yang kada sembahyang 5 waktu ini, yang kada sembahyang 5 waktu nih, ada di zaman Nabi Musa. Nah, ini kisahnya dalam kitab Irsyadul Ibad. Di zaman Nabi Musa ada seseorang bini-bini menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, Nabi Allah, ulun ini banyak benar berdosa. Ulun bertaubat, tetapi ulun minta pian supaya mendoakan Allah Ta'ala supaya mau menerima taubat ulun. Ulun ini banyak bisi dosa, jar Nabi Musa, nah pegarang dosa nyawa. Ulun bejinah. Mbah bejinah sekalinya hamil di luar nikah. Imbah itu pas beranak, anaknya ulun cincang. Supan ulun bunuh anak itu juga. Jadi Musa ini kada dampunannya nyob mau boga sana, boga. Sarik Nabi Musa. Untung kada dikacak sidin. Nah, nyob boga sana. Nah, imbah itu Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, lalu Allah menyuruh malaikat menyampaikan kepada Nabi Musa. Ujar Allah sampaikan nah malaikat Nabi Musa sampaikan malaikat, wahai Musa, jar malaikat, bini-bini tadi itu dosanya ganal tuh, tapi ada lagi yang ganal pada nintuh, maka itu jangan diusir, doakan inya supaya bujur-bujur dapat pengampunan Allah. Ada lagi dosa yang ganal pada itu, jar malaikat. Takajut tadi Nabi Musa, napa garang dosa yang ganal pada itu? Sebab para saku jadi Musa itu paling ganal sudah. Maka bejina imbah itu membunuh pulang, maka anak seorang pulang dibunuh. Nah, ujar malaikat nih, aku ujar Allah Ta'ala, dosa yang lebih ganal dari itu adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, ganal pada itu dosanya. Nya sembahyang ini mulai zaman seluruh para nabi ada syariat sembahyangnya. Cuma paling ringan ya kita 5 waktu aja. Karena saking ringannya ya kada menggawi lagi. Saking ringannya. Makanya ujar Imam Ghazali yang paling ringan dalam hidupnya adalah meninggalkan 5 waktu. Itu paling ringan sudah. Kada karasaan. Nah, jadi karena itu, karena kada karasaan, mudah meninggalkan, maka harus kita tuh tak biasa mulai lagi halus menggawi didikan abah mama kita. Nah, kayak itu. Nah, kita pun gak ada dididik, kita bertaubat, jangan sampai tak ulang. Sudah kita dulu kada terdidik, nah anak kita barang dididik. Jadi ketika inya sudah balik, inya paham sudah tata cara sembahyang, rukun sembahyang hafal, inya sudah balik tuh hafal sudah, tata cara baudur rukunnya hafal, bebersih bakamih bahira bisa. Walaupun umurnya sudah balik tuh sudah bisa nang itu, tuntas sudah. Nah, ini urusan sembahyang. Jadi banyak tugas kita sebenarnya, kada yang asal bebini aja pang. Urusan bebini hendak 2, 3, 4. Nah, nintuh. Nah, lalu setelah itu, jadi ujar menurut para ulama, apabila kita hendak sembahyang kita ini termasuk diterima oleh Allah, yaitu qumu lillah tadi. Nah, maka kawa disimpulkan 2 caranya lah. Setelah sembahyang kita tadi sah menurut pandangan fikih, mun hendak diterima oleh Allah 2 caranya. Nah, cara supaya qumu lillahi qanitin itu nah. Supaya qumu lillahi qanitin. Amun hafidhu itu sudah paham kita tadi hafidhu tadi. Arti hafidhu itu peliharalah, maksudnya pelajari tata cara rukun, syarat sahnya, jaga mengerjakan dalam waktunya, itu hafidhu. Tapi kalau qumu di sini syarat supaya ibadah sembahyang kita diterima oleh Allah. Mun kada qumu kada diterima Tuhan. Kayak apa caranya? Menurut para ulama secara garis besar 2. Nah, pertama, sembahyang yang kita laksanakan yang syarat sahnya bujur sudah menurut fikih ini nih, wajib ikhlas, itu yang pertama. Nah, ini berat nih.
Menyambutnya mana ya? Lalu apa yang dimaksud ikhlas? Di sini selintas ini memadahkan lillahi. Nah, jadi kita beribadah itu semata-mata menjunjung perintah Allah. Kadada tujuan-tujuan yang cagar kita terima di dunia, dan kadada tujuan-tujuan yang cagar kita kehendaki di akhirat. Nah, itu yang sebujur-bujur ikhlas. Kadada kita mengharap sesuatu tujuan-tujuan yang kita unting di akhirat, apalagi tujuan yang hendak kita unting itu di dunia. Seandainya kita nih ditakuni orang, kenapa kita sembahyang subuh? Nyawa hendak masuk surga kah? Kada. Nyawa hendak sugih di dunia kah? Sembahyang subuh nih? Kada. Lalu kenapa nyawa sembahyang? Sudah kewajibanku. Tuhan bang sudah menyuruh nang kayak itu. Nah nih ikhlas nih. Kalau kita misalnya ditakuni orang kenapa nyawa sembahyang? Nyaman kayaknya usahaku lancar. Sebab mengkada sembahyang siapa tahu rugi usaha. Nah ini nyata benar kada ikhlas ditolak Tuhan mantah-mantah sembahyang tadi. Tawakalkan Tuhan kamu hanya. Nah, misalnya pang, kenapa nyawa sembahyang? Supaya aku masuk surga. Sebab bila aku kada sembahyang, lo kepina orang pukuli di neraka. Ini pun mencederai keikhlasan. Walaupun sekurang-kurangnya kita di sini, sekurang-kurangnya di sini, walaupun ini kada sempurna ikhlas, karena masih mencederai keikhlasan. Sebab seandainya Allah kada maulah neraka, kada menakut-nakuti dengan neraka, bisa aja kita kada menggawi 5 waktu tuh. Di situ kita kada beadabnya lawan Tuhan. Seandainya Tuhan kada maulah surga, bapak kita menggawi 5 waktu. Kada ada yang diharap. Di sini kita kada beadabnya lawan Tuhan. Padahal Allah tuh walaupun kada maulah surga, kada maulah neraka, layak disembah, layak dipuji. Ikhlas. Yang kedua, karena yang ditujunya Allah. Nah, karena yang ditujunya Allah, maka dia kada memandang kecuali yang dipandangnya hanya Allah. Siapa yang ditujunya, itu yang dipandangnya. Ini yang disebut ikhlas. Pian hendak ke Banjar, maulah kita menghadap tujuh ke Sampit. Mun hati hendak ke Banjar, tentu arahnya ke Banjar. Jangan arah ke Sampit. Kalau kita yang kita tuju Allah, hadapakan pandangan kita kepada Allah. Nah, kayak apa cara menghadapakan pandangan kepada Allah? Nah, itu pelajaran sifat 20. Ulih para ulama memadahkan di antara keringkasan pemahaman ikhlas. Jadi orang sembahyang nintu, ujar sidin nih, ujar para ulama nih, bahwa cirinya ikhlas adalah satu aja tujuan sembahyang. Jadi yang membujurakan tujuan beramal dan membujurakan pandangan waktu beramal itu diringkas jadi satu kalimat. Kenapa nyawa sembahyang? Hendak memuji Allah saja. Nah, jadi di dalam kita memuji Allah saja, di situ sudah simpun 2 perkara keikhlasan. Tujuan hanya Allah, semata-mata menjunjung perintah Allah, dan semata-mata hanya melihat kebaikan Allah. Simpun di dalam kalimat hanya memuji Allah. Jadi orang sembahyang itu tujuannya hanya hendak memuji Allah. Kalau hanya hendak memuji Allah, itulah disebut ikhlas. Sebab bila kita belum lagi berpikir hendak memuji Allah waktu sembahyang, bisa aja kita kena sembahyangnya ini minta puji. Nah, minta puji. Sebab belum talihati kebaikan Tuhan, masih malihati kebaikan seorang, lalu timbul perasaan minta puji. Yang bahasa gaulnya ujub. Nah, karena minta puji, lalu rusaklah amal sembahyang tadi. Ada juga orang misalnya mau minta puji, kada cuma hendak bertampai. Ini banget lagi pada minta puji. Nah, apa bahasa gaulnya? Ria. Sembahyang online. Kada aku memberi contoh aja supaya siar aja. Siar itu tugas wali Allah. Amun kita masih wala nih, sambunyiakan amal ibadah kita. Takutan aku pina dimakan burung.
Biji kalau kada dipatak di dalam tanah, tak ayam di atas tanah, dipatuk ayam, dipatuk burung, habislah pahala amal ibadah kita. Kita kada merasa itu sudah pasan orang baharin itu tuh. Orang bahari sudah kayak itu, apalagi wayah ini. Jadi hati-hati. Bila bertanam biji, jangan diandak di permukaan tanah, patak ke dalam tanah supaya tumbuhnya bagus, akarnya kuat. Seandainya biji tadi diandak di muhara tanah aja, walaupun tumbuh juga, tentu akarnya kada kuat. Jadi kenapa pian sembahyang hendak memuji Allah? Kenapa garang Allah yang dipuji? Karena waktu aku sembahyang aku melihat kebaikan sidin. Kenapa garang pian mati melihat kebaikan sidin? Sidin pang yang kutuju. Ikhlas naranya tuh. Sidin pang yang kutuju. Karena menuju yang dituju hanya Allah, maka yang dilihat pun hanya kebaikan Allah, maka mulut pun memuji kepada Allah. Nah, ini cara supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Satu. Tapi mung kita ngalih kada kawa manggawi nang kaya ini, artinya walaupun paham, tapi naran kita ini khuliqal insanu dha'ifa. Ndahanu ingat, ndahanu sadar, ndahanu kebanyakan dahanunya. Dahanu kada ingat, dahanu kada sadar. Antara dua pang kada ingat, kada sadar. Mun sadarnya jarang benar. Kada ingat, kada sadar, kada ingat, kada sadar. Nah, apabila sadarnya aja, apabila ingatnya aja, kada suah. Kada ingat, kada sadar. Maka ambil cara kedua supaya kita tahu qumu lillahi qanitin juga. Nah, makanya Allah Ta'ala ini sidin tuh sangat memurah. Nabi pun, Nabi kita Muhammad sangat pemurah. Dan para wali-wali Allah Ta'ala menyimpan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi, yang datang dari Allah. Jadi ujar bubuhan wali Allah Ta'ala, mun hendak ibadah nyawa, sembahyang nyawa diterima, walaupun keikhlasannya itu jauh dari yang sebujur-bujur ikhlas, maka caranya ada cara kedua. Nah, alhamdulillah. Ya kalau jadi mun hendak sembahyang kita berdiri dulu. Ini syaratnya sah dulu sembahyangnya lah. Pikihnya bujur sudah, lalu kita berdiri dulu. Mun kawa berdiri, mun batisnya ada, mun kada ada batisnya duduk. Mudah aja agama tuh kadang alih kada, kalau bang maksudnya kada ada batis, mencari batis buatan kada usah, santai aja. Nah berdiri dulu. Nah apa yang diucapkan sebelum takbir? Astagfirullah, minta ampun lawan Tuhan dulu. Nah astagfirullah. Berdiri sudah menghadap kiblat nih. Tasarah aja nak jadi imam silahkan, jadi makmum silahkan, hendak seorangan di rumah silahkan, berdiri dulu astagfirullah, minta ampun lawan Tuhan. Nah apa yang diminta ampun nih? Kesalahan kita yang banyak tadi sebelum sembahyang tadi. Nah minta ampun lawan Tuhan. Karena kita minta ampun lawan Tuhan, asal bujur-bujur minta ampun. Arti bujur-bujur tuh ada di dalam minta ampun tuh menyesali terhadap kesalahan. Intisari minta ampun tuh menyesali. Kalau kita mengucap astagfirullah walau 1000 kali, kalau isinya kadada menyesali, kadada manfaatnya sia-sia. Astagfirullah. Oh 1000 kali sudah aku aja. Astagfirullah. Dasar wali aku nih 1000 kali bang sudah lebih. Itu lain istighfar, itu istighfar yang wajib diistighfari. Arti istighfar nih isinya biar sekali, tapi isinya menyesali kesalahan yang kita gawi tadi. Hancur hati berkeping-keping jar orang yang kisah bercintaan nih. Nah, ada perasaan menyesal karena seorang sudah menggawi kesalahan, lalu astagfirullah. Ulunnya Tuhan hendak menghadapian tapi supan karena banyak benar kesalahan tadi, lalu ulu minta ampun lawan pian. Biar 3 kali aja mengucap itu, maka Allah menerima permintaan ampun kita. Bila Allah sudah menerima permintaan ampun kita, maka posisi kita tuh berubah di waktu itu. Nah, di waktu itu timingnya. Di waktu itu kita berubah posisi. Menjadi posisi apa? Menjadi pangkat Habibullah. Nah, arti Habibullah itu kekasih Allah. Apabila jadi kekasih Allah, waktu itu bareng dulu. Asal bujur-bujur beristighfar minta ampun. Maka karena kita berubah posisi jadi kekasih Allah, ibadah yang kita gawe ini diterima Tuhan. Allah kadang menolak ibadah kekasihnya. Nah, itu dulu. Imbah itu pulang supaya kita
ditolongi Tuhan kawa khusyuk, kawa memasang ikhlas begimitan di dalam sembahyang, terpelihara sembahyang kita, baca dulu surah An-Nas pulang. Surah An-Nas baca. Kayak apa cara membacanya surah An-Nas? Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas japian. Kadang itu baca sesurahan berapa ayat itu? Yasin pang ya kadu usah Yasin kalawasan. Surah An-Nas ya. Nak baca surah Yasin kalawasan, itu baca jaga makanan tuh jagarnya Yasin tuh. Nah, imah tuntung An-Nas. Nah, takbirlah dulu, kaina dulu. Ada tanggung jawab kita kepada Allah terhadap juriyat kita, terhadap anak kita. Doa akan juriyat kita. Karena waktu itu doa kita mustajab. Karena kita waktu itu sudah Habibullah, sudah dicintai Allah waktu itu. Gunakan kesempatan waktu mustajab untuk berdoa lawan Tuhan, mendoakan juriyat kita supaya juriyat kita termasuk orang yang mendirikan sembahyang juga. Karena penting bener ini, mun kada sembahyang secara hukum adat kada kawa masuk surga. Mun anak kita kada sembahyang secara hukum adat anak kita kada kawa masuk surga, nah itu pemahamannya. Jadi ujar guru bahari masuk surga jangan sawarangan. Paling kada pikirkan juriyat, maka doakanlah juriyat kita. Bisa memakai Allahumma, bisa menggunakan Rabbi. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allahumma ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Atau Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan ulun muqimas shalah, orang yang bujur-bujur mendirikan sembahyang. Dan juga wa min dzurriyyati, juriyat ulun. Nah, itu jangan kada ingat, mun kada bisa bahasa Arab, bahasa kita pian orang kalua bahasa kalua. Ya Allah. Ulun jepian. Ulune. Nah, ada masalah. Paling malaikat tertawaan. Hehehe, ya malaikat. Amin, ya malaikat belum aminakan. Nah. Jadi bahasa bebas. Karena apa boleh bahasa bebas? Belum juga bertakbir. Ya kalau belum bertakbir, ayo masing-masing bahasa, coba jangan terlalu nyaring, bersupan nyaring-nyaring bahasa kalwa kan nyaringan. Nah, berdoa ya Allah, nah ulun jadikan ulun, juriyat ulun termasuk orang yang mendirikan sembahyang. Kita minta lawan Tuhan. Ciri Tuhan hendak memberi, jar Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikam. Ciri Tuhan hendak memberi, diulah Tuhan muntung kita meminta. Ciri Tuhan hendak kada memberi, diulah Tuhan muntung kita kada meminta. Nah, ayo. Jadi kada salah meminta nih. Minta lawan Tuhan. Tuhan menyuruh. Tapi yang dipinta, yang disuruh Tuhan, apa itu? Tuhan menyuruh kita qumu lillah qanitin. Pinta nintuh qumu lillah qanitin. Tuhan menyuruh kita ikhlas, pinta lawan Tuhan ikhlas. Tuhan menyuruh kita sabar, pinta lawan Allah sabar. Tuhan menyuruh kita bersyukur, pinta lawan Tuhan syukur. Karena mun Tuhan kada memberi, kada dapat kita syukur, sabar dan segala macamnya nintuh. Pinta lawan Tuhan. Ya Allah jadikan ulun dan juriyat ulun orang yang termasuk mendirikan sembahyang. Nah, jadi 3 macam nah jangan sampai ketinggalan. Beristighfar dulu. Ibaratnya baca An-Nas, berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nah, imbah itu hanya usolli farda subhi rakaataini qabiltu nikahaha. Allahu akbar. Ya kan kawin. Berbuat juga qabiltu nikahaha. Nah, hanya Allahu akbar. Mulai Allahu akbar tuh urusan fikih sudah tuh. Yang tadi ti adabnya narannya supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Nah, lalu kena ibadah di dalamnya itu kan macam-macam nih. Sarakaat ingat, rakaat kedua kada ingat. Arti ingat tuh masih memuji Allah. Masih melihat kebaikan Allah tuh ingat maksudnya. Arti kada ingat tuh sudah terlihati kebaikan seorang. Atau parahnya lagi minta puji lawan orang. Nah, karena mbah tuntung salam, kada apa-apa ganti-ganti itu. Tuntung salam, apa yang pamulaan diucapkan? Istighfar pulang minta ampun. Nah, apa yang diminta ampun nih tadi kita yang kebanyakan yang berpikiran yang menghitung hujungan berdagang saja dalam sembahyang gitu nih. Menghitung ini, menghitung itu segala macam dalam sembahyang. Nah, maka bila kita imbah salam itu pamulaan yang diucapkan astagfirullah, 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 minta ampun lawan Tuhan.
Maka ini cara kedua, cara kita yang walan ini nah. Maka itu hendak diterima Tuhan juga. Insya Allah kita mengamalkan ini, derajat kita dirubah menjadi kayak orang wali juga. Walaupun kita wala, sibuhul aja kita menyerupai orang wali juga. Kenapa dia menyerupai aja orang wali diterima, kita diterima juga kan sama aja. Yang penting diterimanya, walaupun kita wala. Sambungannya pulang. Wa aqimis shalah. Nah, Tuhan menyuruh berapa kali? Ikhlaslah dalam sembahyang ya Tuhan. Dirikan sembahyang itu maksudnya bujur-bujur sembahyang itu memuji aku. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Asal nyawa sembahyang itu sinyalnya sampai kepada aku, maka tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, karena sesungguhnya yang sepatut-patut dipuji itu adalah Allah. Artinya, ini ada artinya sudah belum artiakan. Artinya dirikanlah salat, jar Allah dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar. Pemahaman mengingat Allah lebih besar itu macam-macam tafsirnya lah. Cuma diantaranya ujar orang wali, sebenarnya kita tuh kadang-kala lupa lawan Tuhan. Misal langkahnya, ini contoh aja bang lah. Di ruangan sini nah siapa yang paling kenal? Ada mungkin talindong, iya kada? Di mana yang paling kenal sini orangnya? Paling kenal. Punya 10 kali pada kita awaknya. Gana benar lo kata. Mungkinlah talindong. Pasti kelihatan terus. Kenapa? Penggenalnya. Maha suci Allah dipermukakan cuma supaya mudah paham tuh. Sama kayak Allah akbar. Nah, bagi orang yang sudah paham, mustahil kita ini kada melihat lawan kebaikan Allah. Nampak benar. Nah, karena nyata kebaikan Allah, maka orang sembahyang itu tujuannya memuji lawan Allah. Nah, itu. Bukan hanya sembahyang, seluruh amal ibadah hanya untuk memuji pian Tuhan nai. Kada ada yang lain dari itu. Nah, itu caranya sembahyang. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم